Guru, saya ingin mengangkat pedang ke langit, menjadi ahli terkuat, dan mengalahkan semua pendekar di dunia. Tapi dalam 10 tahun berlatih, pedang langitmu sudah jauh melampaui saya. Guru, saya punya permintaan. Ingin turun. Menandinginya di dunia. Akanlah. Ibu, bagaimana saya bisa menemukan kalian? Lucy Wei, mau lari kemana? Dia juga bermarga. Keluarga kau merebut posisi perguruan bela diri teratas. Hingga rela menggunakan cara curang seperti ini. Masih adakah sedikit jiwa pendekar? Apakah kehormatan pendekar bisa jadi makanan? Ini masalah antara kita berdua. Jangan libatkan orang tak bersalah. Biar ini pergi. Hanya tukang jagal? Mati pun tidak apa-apa? Tapi wajahmu masih muda. Adik, nanti aku tahan mereka. Kamu lari. Hayam pihak, hayam pihak, hayam pihak. Sekarang giliranmu yang akan kuhadapi, dan kamu tidak akan bisa meloloskan diri dari ini. Adik kecil, Nona Lu, Anda sudah bangun? orang-orang tadi tidak melukai Anda kan? Bagus. Kalau begitu, bagaimana Anda menyelamatkan saya? Ingat, Anda adalah penerus Tiandao. Jangan bertindak sembarangan, atau dunia persilatan akan panik. Saya tinggal di pegunungan sejak kecil. Meski tak punya kekuatan dalam, kaki saya gesit. Saat itu saya menggendong Anda dan melarikan diri di tengah kekacauan. Padahal baru bertemu, tapi rasanya sangat akrab. Jika ayah tidak mengirim adik saya pergi waktu itu, dia pasti seumuran ini. Nona, di mana rumah Anda? Baik Huang Wuguang. Mohon para leluhur menjaga Xiaobao agar selalu aman. Jika harus menghadapi ujian, biarlah saya tanggung jawab sebagai ibunya. Sampah yang bahkan tidak punya kekuatan dalam pasti sudah mati di luar. Tapi Anda masih merindukannya selama bertahun-tahun. Tuan rumah, Nyonya dan Nona sudah pulang. Semua, terima kasih telah menyelamatkan putri saya. Tidak apa-apa. Saya dan Nona Lu langsung akrab. Hanya membantu sedikit saja. Kenapa kamu datang ke Jiangcheng? Dulu saya tinggal di gunung bersama guru, sehari-hari bekerja sebagai jagal. Saya ke Jiangcheng cari orang tua kandung. Saya tidak tahu di mana mereka tinggal. Ya, saya hanya bisa mencari keluarga dengan Leontin Giok ini. Xiaobao, lihat Leontin ini dibuat oleh ibu sendiri. Kamu harus tumbuh sehat dan aman. Terima kasih, Nyonya. Biarkan saya lihat. Oh, dia ternyata tidak punya dantian. Keluarga Lu dikenal dengan bela diri. Taichuan Martial Arts Hall adalah yang terbaik di Zhongzhou. Kalau orang tahu anak saya tidak punya dantian, bagaimana keluarga Lu bisa bertahan? Keren dia pergi. Semuanya karena melahirkan anak mati.
yang saya berikan untuk Xiaobao, si kecilku yang dulu masih kecil kemarin, sekarang sudah tumbuh besar dengan cepat. Kami telah menyelamatkan seorang gadis. Itu adalah kebaikan untuk keluarga lo. Tidak apa-apa, tinggal di sini lebih lama. Urusan mencari orang tua, haha. Keluarga lu pasti akan membantu sepenuhnya. Maaf, telah merepotkan. Saat menunjukkan Leontin Giok, Nyonya Lin tampak sangat terkejut. Aku juga merasa dekat secara alami dengannya. Mungkin dia mengenalku. Leontin itu kubuat sendiri. Aku tidak mungkin salah. Dia memang Xiaobaoku. Ternyata adik lelaki. Ku minta kau punya anak lagi. Oke, setuju. Anak istri tukang jagal. Kau tidak malu. Malah aku yang malu. Kalian berdua, jangan ada yang mengaku sebagai keluargaku. Kalau tidak, keluar dari keluarga lu. Batu langit dibuat dari besi hitam terkuat di dunia. Seluruh Xia hanya pendekar pisau nomor 1 yang bisa meninggalkan bekas di sana. Lebih baik kita segera pulang. Latih ilmu pedang. Hei, tukang jagal, pernah latihan pedang? Belum pernah. Kau belum punya dantian. Bahkan tidak latihan. Tubuh kurus begitu, paling bisa jagal babi. Aku peringatkan. Jangan pikir selamatkan, Nona bisa tinggal di keluarga Luo. Kau cuma orang tak berguna yang bisa jagal babi. Kita bukan golongan yang sama. Kalau tahu diri, pergi sekarang. Benar kata guru yang bijaksana. Orang-orang di kaki gunung ini memang sulit dipercaya dan penuh dengan kepentingan sendiri. Ternyata berbuat baik dengan tulus tidak selalu dihargai dengan baik oleh mereka. Seperti halnya pengalaman yang baru saja saya alami tadi. Ya, aku coba. Lu Shaosha? Enmilin, saya sudah menyiapkan beberapa pakaian untuk Anda. Silakan coba, apakah ukurannya sesuai. Lewat sini? Kau mengincar reputasi dojo pertama kita. Bisa saja datang menantang dalam waktu dekat. Saat Jiwei cedera, kalian jangan lengah. Saya dan dia akan melatih kalian hari ini. Guru! Jangan sampai kenapa Tianmen Stele bisa jadi begini. Ujungnya sangat rapi. Pasti terbelah oleh satu tebasan. Ahli teratas daftar pedang. Berusaha maksimal tapi hanya tinggalkan luka setengah inci di Tianmen Stele. Orang ini mampu membelah Tianmen Stele. Kemampuannya jauh melampaui peringkat pertama di daftar pedang. Kalau dia mau membantu kita, apa yang perlu ditakutkan dari keluarga Gao? Kepala keluarga Dojo Mecuan, kita bisa kembali puncak. Jaga reputasi nomor Zhongzhou. Benar. Tapi orang sehebat itu sekarang ada di mana? Hari ini hanya Chen Feng yang datang ke keluarga Lu. Mungkinkah dia? Anakku sudah dewasa. Enwi, Lin, kenapa Anda menangis?
Kudengar kamu tinggal di pegunungan selama beberapa tahun. Apakah gurumu baik padamu? Bagaimana dengan senior sesama murid? Apakah mereka pernah mengganggumu? Guru baik padaku. Aku hanya tak bisa melupakan keluargaku. Khususnya ibuku. Aku ingin tahu kenapa beliau melahirkanku waktu itu. Lalu meninggalkanku. Anak adalah bagian dari ibu. Ibuku pasti menyayangiku. Dia pasti sedang mencariku di mana-mana. Aku tidak menyalahkannya. Lihat dirimu. Kamu kurus sekali. Laki-laki harus banyak makan agar tubuh kuat. Perjalanan jauh, aku buatkan kue untukmu. Aku tak tahu apa yang kamu suka. Bawa semuanya saja. Baju ini juga aku buat sendiri. Kalau dingin, pakai lebih banyak. Nyonya sangat baik padaku. Andai Anda adalah ibuku. Sebenarnya keluarga Du belum mati seluruhnya. Ada beberapa orang dari keluarga Du yang masih hidup di sini. Keluarga lu belum punah. Wei, Lin, apa yang ingin Anda katakan? Keluarga Gao datang. Xiaobao tidak punya gantian. Jangan libatkan dia. Tidak apa-apa. Saudaramu Dalu. Bawa barangmu dan pergi dulu. Ada jalan kecil di belakang rumah lu. Keluar lewat sana. Enwi, Lin sudah banyak membantu saya. Saya harus ikut melihat. Saudara lu, kenapa masih di sini? Kamu tidak bisa bela diri dan tidak punya gantian. Pergilah sebelum terluka. Kamu cuma tukang jaga. Jangan ikut campur. Pergi. Serahkan nama perguruan bela diri pertama hari ini. Jangan harap bisa keluar dari sini. Gao Chang'en, anak kecil berani menerobos keluarga lu? Ayahmu yang ajarkan seperti ini? Tidak sopan. Sopan santun. Lu Jinshen, menyerahlah. Maka kami masih bisa menyelamatkan kalian. Siap bertarung hidup mati. Tentukan pemenang dan hidup mati di sini. Bertarung di arena hidup mati. Nasib di tangan Tuhan. Bagaimana? Kalian benar-benar lemah. Berani terima tantangan? Meskipun kekuatan Gao Chang'en di bawahnya, dia tetap peringkat ke-19 di daftar pedang. Nona besar hanya peringkat 30. Itu cari mati. Ya. Kumpulan pengecut. Kalau dia berani bertarung, lewatlah di bawah kakiku. Siapa yang berani menghina saya dengan cara ini harus tunduk dan melakukannya dengan penuh rasa hormat tanpa ada sedikit pun keberanian untuk melawan atau menentang perintah saya. Gerakan pedang terlalu lambat. Setiap gerakan penuh celah. Seorang tukang jagal, apa tahu teknik pedang? Di sini malah sok jadi ahli. Patua lu, apakah keluarga lu sekarang sampai harus mengandalkan tukang jagal? Kian Tiha, orang lemah tanpa tancian.
Mana mungkin murid keluarga lu? Cukup bicara, minum dulu baru nilai. Teknik pedang Gouchangan terkenal kuat, tapi memang pelan. Namun Chang Feng tak punya gantian, tak bisa bertarung. Kenapa bilang ada banyak celah? Begitu caranya. Bagaimana bisa cari nafkah? Lightning, jangan lawan langsung. Hindari serangannya. Serang kaki kirinya. Pasti bisa mengalahkannya. Terima kasih bimbinganmu, Kak Senior. Bagus, HM. Cara memecahkan ini, bahkan saya tak melihatnya. Pantas saja dia murid unggulan keluarga itu. Sengaja masuk perangkap orang lain. Harus cari cara memperingatkan mereka. Aduh. Siku kanan tiba-tiba mati rasa. Padahal karakter ini tidak mengerem. Sekarang setiap 3 tebas harus ambil nafas. Siku ini sudah tidak terasa lelah. 3 tebas harus ambil nafas. Setiap 3 tebas, siku kanan, Gouchangan relax. Ini saat terbaik untuk menyerang. Dengan penglihatan setajam itu, benar-benar tidak tahu musuhnya. Lightning, dengarkan aku. Serang kaki kirinya. Itu jebakan sengaja untukmu. Kakiku baik-baik saja. Tahan! Aneh, kenapa bisa salah? Ahi, kamu tidak pantas disebut kakak senior. Hahaha. Benar-benar mencelakakan adik kalau dia mati. Kamu yang menyebabkan ini. Kita berdua pasti tidak salah melihatnya. Karena tadi, ketika kita mencoba melakukannya, teknik yang digunakan jelas tidak tepat seperti seharusnya. Lu Jensen, sekarang keluarga lu kumpulkan barang bekas. Sudah cukup merekrut murid lemah. Masih tampung tukang jaga. Level seperti itu. Di keluarga kau, jaga pintu saja malu. Tusuk! Setelah Gao Changlan menyerang 3 kali dan pedangnya sedikit bergeser, serang telapak tangan kanannya. Putri keluarga lu memang cukup hebat. Harus coba saja saran nona besar. Bagus, layak dari putri. Lu Jensen. Benar juga yang dia katakan. Tapi Cheng Fu jelas sudah punya gantian. Tak bisa berlatih. Go your way. Kamu kalah. Pergilah dari keluarga lu bersama orang-orangmu.
Peraturannya dibuat oleh yang kuat. Anakku tadi lawan 2 orang, nguras tenaga dia, jadi kalian menang. Kemenanganmu tidak fair. Sekarang lawan kalian adalah aku. Kau sebagai orang tua melawan anak muda. Tidak takut jadi bahan ejekan di dunia persilatan. Ejekan? Ejekan? Orang mati, apa bisa tertawa? Inikah aku membuat peringkat teks di daftar pedang kakak senior. Tak tahan 1 jurus. 20 tahun lalu, keluarga lu pernah jadi klan terkuat di Zhongzhou. Waktu sudah berlalu, kejayaannya juga hilang. Kalian cuma semut yang menjaga nama tua ini. Berani menantang, jangan salahkan aku. Kejam! Nama baik keluarga lu selama 100 tahun tidak akan hancur di tanganku. Lu Jengsan, selama ini kamu susah payah mengurus keluarga lu, masih sanggup mengangkat pedang? Menghadapi kamu lebih dari cukup. Kepala keluarga lu hanya bisa bertahan 5 jurus. Penyembeli babi ini hanya bicara seenaknya. Kamu yang tak bisa bela diri, tak layak mengomentari kepala keluarga kamu. Cukup! Saudara lu adalah tamu kami. Bantu mereka turun untuk istirahat. Tua bangka, kamu terlalu lemah. Siapa lagi di keluarga lu yang bisa mengalahkan ayahku? Ayo, serang bersama. Biar aku. Jiwei, ayahmu saja kalah, jangan ibu. Aku keluarga lu. Meski kalah, tetap harus maju. Jiwan, kamu cuma peringkat 30 di daftar pedang. Mana bisa lawan ayahku? Menyerahlah saja. Mimpi! Meski mati, aku tak pernah tunduk pada keluarga kau. Keluar. Sepertinya hari ini tak ada yang bisa selamatkan keluarga lu. Tidak, Gou Zhongwei pasti akan membunuh Jiwei. Chen Feng, aku istri kepala keluarga lu. Saat keluarga lu terancam, aku harus maju. Sebenarnya aku ibu yang kamu cari. Menyesal terbesar ibu adalah tidak melindungi kamu saat lahir. Tapi ibu bisa bertemu kamu sebelum meninggal. Ibu tahu kamu baik-baik saja.
mobil di kedua sisi. Pantas aku merasa dia sangat akrab. Ternyata dia benar-benar ibu kandungku. Perselisihan keluarga lu tidak ada hubungannya denganmu. Kamu tidak perlu menanggungnya. Segera pergi. Kalian menyerang diam-diam. Dasar tidak berguna. Bawa pisau jagal. Belum bunuh orang. Saya sudah bilang saya tukang jagal. Tentu hanya bisa membunuh babi. Xiaobao, turun. Ibu tunggu kamu 20 tahun. Akhirnya bisa bertemu. Kamu jangan kenapa-kenapa. Berani sekali melawan perintahku. Mengakui dia si tidak berguna itu. Chang Feng, jangan kira setelah tahu kebenaran dari ibumu, kamu jadi bagian keluarga lo. Kamu hanya tukang jagal tak berguna. Cepat berlutut. Jangan memalukan di atas sana. Saya tidak pernah bilang saya keluarga lu. Saya berjuang demi ibu dan kakak saya. Jadi ternyata putra sulung keluarga lu. Haha. Paling tidak, kau dikenal sebagai ahli pedang. Kalau saya, kamu punya anak tanpa gantian. Begitu, saya bunuh di tempat. Pantas keluarga lu hancur. Pasti gara-gara si tidak berguna itu. Kalian semua. Cepat pergi! Cepat pergi, Qiufeng! Ibu, kakak, serahkan padaku sekarang. Aku sudah kembali. Dengan pisau itu, kamu tak bisa lindungi siapapun. Pisau ini khusus untuk binatang sepertimu. Berani menghina aku. Mati saja. Ya! Kau bilang si tukang jagal yang bau ini tidak punya dantian sama sekali. Apa sebenarnya energi pedangnya barusan? Energi seperti ini belum pernah kulihat. Bahkan ahli Tian Dao pun sulit menandinginya. Aku Lu Chang Feng. Dia cuma tukang jagal. Bagaimana bisa sebuat ini? Pasti cuma beruntung. Chen Feng bisa mengalahkan tingkat 10 dengan mudah. Dia bisa lihat kelemahan Gao Changlan. Kita meninggalkan penginapan bukan semudah yang dia bilang. Siapa tadi yang kau bilang cari mati? Sebenarnya siapa kamu? Siapa? Aku. Kalian tak layak tahu. Tapi jika berani menyakiti atau menghina keluargaku, kalian harus menanggung akibatnya. Jangan mendekat. Aku penerus keluarga Gao. Kau tahu siapa pamanku? Kau jangan. Peringkat ke-8. Sebentar lagi, dia keluar. Peringkat 8 di daftar pedang tak terlalu istimewa. Meski pamanmu peringkat 1, kalau dia datang hari ini, tetap tak bisa melindungimu. Aku yang bilang. Akhirnya kamu datang. Aku hampir dibunuh bocah liar ini. Paman, dengan Anda di sini, si tukang jagal itu pasti tamat.
keluarga lu akan dibantai habis. Hayam piha. Ha! Kau yang 8, Daftar pedang, teknik pedang, pemecah tuannya sangat luar biasa. Pedangnya lebih unggul dari kau Yang Wei. Kekuatan kau Yang Han tak terukur. Ia tak terkalahkan di Jingzhou. Xiao Bao memang mengalahkan Gao Yongyin, tapi dia masih muda. Belum sanggup bertahan. Memang hanya 2 peringkat beda antara Gao Yongwei dan Gao Yang'an. Namun kesenjangan antara setiap posisi di 10 besar daftar pedang sangat besar. Aku ingin lihat apakah keberuntungan sampah ini masih berfungsi. Chen Feng, turun! Kamu tak akan menang lawan Gao Yangan. Menang? Dengarkan ibu. Turun. Ibu, tenang saja. Hanya peringkat ke-8 daftar pedang. Aku di sini. Keluarga lu tak akan diganggu sedikit pun. Bocah liar yang tak tahu diri. Menang dengan menyergap keponakan dan adikku, lalu sombong. Kamu kira kamu penerus pedang langit? Hari ini, aku akan tunjukkan pedang yang sebenar. Apa kekuatan peringkat 8 dalam Gaoba? Dia berhasil mengalahkan Gao Yangan peringkat ke-8 dalam daftar pedang. Dulu aku benar-benar salah menilai. Mustahil. Kakak mana mungkin kalah dari pembantai tanpa gantian ini. Apa trik yang kamu pakai? Satu gerakan ini saja menghabiskan kekuatan dalamku selama 30 tahun. Tidak bisa. Aku harus meminta bantuan tuan itu. Kamu jelas tidak punya gantian. Kenapa kekuatanmu sedalam ini? Itu tidak mungkin. Kamu terlalu berpikiran sempit. Siapapun yang berlatih seni bela diri tahu dia tak punya gantian. Bagaimana dia dapat kekuatan dalam? Jangan-jangan dia benar-benar bakat langka dalam 1000 tahun? Meski kau ahli bela diri, apa gunanya? Keluarga lu sudah diambang kehancuran. Kamu bisa lindungi mereka sementara, tapi tidak akan menang melawan para ahli keluarga Gao. Kamu cuma tukang jaga. Bagi keluarga lu, kamu hanya beban. Kalau saja kamu lahir dengan gantian, mana mungkin orang tuamu meninggalkanmu sendirian di tengah pegunungan yang sunyi dan terpencil seperti ini? Haha, kata-kata putraku, Changlan memang kasar. Tapi itu kenyataan. Ibumu sangat merindukanmu. Tapi 20 tahun lebih. Pernahkah dia mencarimu? Apa? Dia temukanmu. Tetap anggapmu tak berguna. Hahaha. Sangat licik dan jahat. Bukan. Tidak seperti itu. Jangan kamu mendengarkan mereka berbicara sembarangan. Karena yang mereka katakan hanyalah omongan bohong yang tidak memiliki dasar kebenaran sama sekali. Xiao Bao, jangan percaya dia. Kalian diam! Ini urusan keluarga kami, bukan urusan kalian. Xiao Bao, maafkan ibu telah membuatmu menderita selama ini. Kau membenci ibu, itu sudah sepantasnya. Tapi percayalah, pada ibu, cinta ibu padamu tak pernah berubah. Aku sangat salah. Meninggalkanmu dulu adalah keputusan ibu. Jika kau marah, tujukan saja pada ibu. Tapi ibumu dan kakakmu juga keluarga lu membutuhkanmu. Haha, saudara lu. Lihat orang di hadapanmu. Bicarakan keluarga. Apa yang bisa diberikan? Bakatmu luar biasa. Sayang jika hanya untuk keluarga lu. Mereka melahirkan tanpa merawat. Bergabunglah dengan keluarga kau. Kami akan memuliakanmu. Ditemani wanita cantik. Nikmati kekayaan tanpa batas. Kita bekerja sama. Kuasai dunia bela diri. Betapa menyenangkan. Adikku tidak akan percaya. Apakah sanggup? Dio, siapa gadis berambut pirang ini?
Bukan giliranmu bicara. Bagaimana menurutmu, saudara Lu? Hehehe. Aku paling tahu seperti apa mereka setelah beberapa hari bersama. Mereka keluargaku. Tak perlu ada yang memecah belah. 小包，我 Kamu memang tidak tahu diri. Tidak punya dantian. Kian Piha, perlakuan yang kamu terima sudah lebih dari mimpi orang biasa. Kamu benar-benar ingin jadi musuh keluarga kau? Aku tadinya mau beri satu kesempatan lagi, tapi sekarang kamu akan mati bersama keluarga lu. kamu sudah kalah dari Cheng Feng, masih mau melawan? Kian Biha, Aku memang kalah, tapi keluarga kau belum. Teknik pedangmu kalahkan Lai Daoku. Tapi bagaimana dengan Tian Dao? Tidak ada yang salah dengan Dao Langit. Lin Qingping yang kami undang sedang dalam perjalanan. Dia pernah belajar di bawah Tian Dao dan menguasai teknik Tian Dao yang asik menuju akademi utama. Lin Qingping adalah peringkat 1 pedang. Keluarga kau bisa mengundangnya. Konon dia menguasai teknik pertama Tian Dao hingga tingkat tertinggi, tak terkalahkan. Lin Qingping diakui sebagai bakat langka dalam 100 tahun. Di usia 28, ia menjadi nomor 1 berkat teknik pertama Tian Dao. Masa depan tak terbatas. Namanya terdengar sangat familiar, sepertinya aku pernah dengar. Tunggu! Jangan pergi! Kamu sungguh menyebalkan. Kenapa kamu lagi? Akhirnya ketemu. Ajari aku. Tahu. Bakatnya bagus. Dia mengejarku selama 6 bulan dan selalu menemukan aku. Sepertinya dia orang yang dimaksud guru. Baiklah. Siswa Lin Qingping berterima kasih atas bimbingan guru. Dia. Hai, takut? Penggong, kan? Kalian lebih baik menyerah. Masih ada kesempatan hidup. Haha, kau tukang jaga. Tadi so jago banget. Hayan Piha, tunggu sampai senior Lin datang. Lihat bagaimana dia memotong tanganmu. Biar kau tak bisa pamer dengan pisau jagal itu lagi. Tian Dao? Tidak sulit. Hei, apa kau sudah gila? Tian Dao adalah teknik pedang nomor 1 di dunia. Banyak orang habiskan. Seumur hidup hanya menguasai sedikit. Kau saja yang tak punya kekuatan. Cuma tukang jagal. Berani bilang tidak sulit. Ingat, tadi aku si tukang jagal yang bikin kalian hampir nangis. Untuk apa aku repot dengan orang lemah sepertimu? Waktu matimu sudah dekat. Tak bisa dibiarkan. Hahaha. Senior Lin, inilah orang lemah dan tidak berguna sama sekali yang selalu menjadi beban untuk kita semua. Lo bukan hanya merendahkan Tian Dao. Kamu bilang Tian Dao mudah dipelajari? Sombong sekali. Pada dia pelajaran sekarang. Senior Lin, dia meremehkan Tian Dao. Mohon buktikan kehebatannya. Yang pertama, lemah. Bukankah tadi kamu bilang Tian Dao mudah dipelajari? Mengapa diam saat bertemu senior Lin? Kamu takut? Tunggu sampai senior Lin menghukum kalian. Aku akan menghancurkan ilmu bela dirimu. Kemudian mengikat ibumu dan kakak perempuanmu ke keluarga Gao. Biar semua pelayan di sana menghinamu. Kamu memukulku.
Senior Lee, apa maksudnya? Murid Lin Jinping menyapa guru. Maaf, silakan hukum saya. Sejak perpisahan terakhir, saya telah mencarimu selama 5 tahun. Hari ini akhirnya bertemu. Bagaimana mungkin? Lin Jinping sudah terkenal sejak muda. 10 tahun lalu masuk daftar pedang. Ini sangat luar biasa. Peringkat 1 dalam daftar pedang. Lin Jinping, peringkat pertama daftar pedang. Ternyata murid Lu Chengfeng. Anakku hebat sekali. Berapa banyak penderitaan yang dia alami selama bertahun-tahun ini. Lin Jinping, sang juara daftar pedang, berlutut mengakui guru kemampuannya. Mungkin jauh melebihi yang saya bayangkan. Lin Jinping, apakah kamu salah orang? Dia hanya bisa teknik pedang dasar. Mana mungkin menguasai Tian Dao? Kalian berdua sungguh keterlaluan. Saya kurang hormat. Mohon maafkan saya. Dengar-dengar belakangan ini kamu sukses, bahkan jadi nomor 1 di daftar pedang. Guru, pujianmu terlalu berlebihan. Tanpa bimbinganmu di masa lalu, saya tak akan memahami inti teknik pedang ini. Tanpa guru, apa gunanya reputasi nomor 1 daftar pedang? Kalau semua guru hanya mau jadi nomor 2, siapa berani jadi nomor 1? Li Qianping, kau sudah janji bantu keluarga Gao. Apa kau mau ingkar? Aku hanya mau kerjasama karena keluarga Gao punya rahasia turun-temurun. Keuntungan kecil ini tidak sebanding dengan jasa guruku. Kau pantas dijadikan pasangan. Kalian bertiga berani menjelekkan guruku. Layak hidup. Li Jianping, kamu akan menyesal. Tunggu. Mereka memang salah, tapi tidak layak mati. Hukum mereka dengan mencabut kekuatan cukup sebagai peringatan besar. Saya akan mematuhi ajaran guru. Kekuatan saya! Katanya, kamu suka bermain perempuan ya? Ingin apa kamu? Aku akan membuatmu tak bisa jadi lelaki lagi. Lupakan keinginan itu selamanya. Keluar dari keluarga lu, atau aku tak akan berbelas kasihan. Keluar! Kalian memang perusak keluarga. Kami mohon, jangan sakiti kami. Keluarga, kau rela bekerja untuk keluarga lu. Jadi, pelayan. Saat kamu menghina keluargaku tanpa segan-segan, apakah kamu benar-benar tak berpikirkan akan hari ini yang penuh konsekuensi? HM, Xiaobao, jangan kotor tangan karena mereka sudah kehilangan kemampuan bertarung. Tak bisa buat masalah. Lebih baik kirim mereka ke Yasi. Mereka berbuat jahat selama ini. Biar hukum yang menghukum mereka. Ibu, aku tahu bikin kamu takut. Aduh. Lu Chengfeng menghancurkan masa depanku dan tubuhku sebagai pria. Dendam ini takkan pernah padam. Hei, hahaha. Bahkan Ling Jiping pun berpihak padanya. Kita juara pedang, kita tak seharusnya melawannya. Takdir! Sialnya takdir ini! Tak ada cara untuk melewatinya.
Kalian ingin balas dendam? Iya, aku ingin. Mohon tunjukkan caranya. Ceritakan dengan detail tentang aliran Tiandao yang baru saja kalian bicarakan tadi. Ya, aku ingin tahu lebih lanjut tentang apa itu Tiandao dan semua hal yang kalian sebutkan tadi. Sebenarnya, apa yang terjadi? Xiaobao, apa kamu terluka? Aku baik-baik saja. Bagus. Xiaobao, panggil aku ibu sekali lagi. Halo. 20 tahun berlalu, akhirnya kita bertemu lagi. Pedang langitmu itu dipelajari dari Wuzun. Kekuatan hebat seperti ini. Uji apa itu Tuan? Apa hubungannya? Apa urusannya denganmu? Kau dulu menganggapku rendah karena aku tidak punya gantian, kan? Kau meninggalkanku selama 20 tahun ini. Pernah menyesal? Memang salah. Guru, benar-benar Anda. 2 tahun tidak bertemu, Guru. Kukira aku tak akan bertemu lagi denganmu. Guru, ajaranmu selalu kuingat. Setelah latihan siang malam, aku mengerti pedang langit. Aku ingin berterima kasih langsung kepada guru. Tapi aku mendapati tempatmu sudah kosong dan tidak ada kabar darimu. Kiranya aku takkan bisa bertemu lagi. Semuanya gara-gara kau terkenal. Banyak orang mengira aku ahli rahasia. Datang mengganggu setiap hari. Jangan pernah sebutkan keberadaan saya di tempat ini ketika berada di depan orang lain. Ya, ini sangat penting untuk menjaga kerahasiaan yang krusial dan menghindari berbagai masalah yang tidak diinginkan nantinya. Terutama karena situasi saat ini masih penuh dengan risiko yang harus kita waspadai. Dengan seksama, agar tidak terjadi kesalahan yang bisa membahayakan kita berdua. Siapa kamu? Apa maksudnya? Bagaimana kamu tahu aku di sini? Ayah bilang kamu turun gunung, jadi aku ikut. Salam, Lin Xingting menyapa. Dia tampak polos. Apakah dia murid yang Anda terima 5 tahun lalu? Jadi, Anda mengakui saya sebagai murid Anda. Pak Guru, izinkan saya bertanya sebentar. Saya ingin meminta panduan dari Anda, karena saya sedang mengalami sedikit kebingungan dalam memahami konsep ini. Mohon bantuannya untuk menjelaskannya dengan lebih detail. Guru, tentang jurus pertama yang Anda ajarkan hari itu, memahami, saya ingin belajar lebih lanjut dari Anda. Benar kata guru, sekali bertindak pasti menimbulkan masalah. Sudahlah, cukup jawab seadanya saja. Baik, tapi saya hanya bisa memberi sedikit arahan pada teknik yang sudah kamu pelajari. Ingat, tenaga berasal dari tanah. Tenaga dari tanah, nafas ketantian, pikiran ikuti hati. Pikiran mengikuti hati, hati mengikuti gerakan pedang, pedang bergerak sesuai hati. Maaf, Pak Li. Yang ketujuh, pedang bergerak sesuai hati. Guru, saya masih kurang paham. Bisakah Anda jelaskan lagi? Muridmu, kenapa? Kakak, ayahku menitipkan sesuatu untukmu. Herji. Guru. Saya cuma ingin menipunya supaya menemani saya. Langsung pergi begitu saja.
tubuhnya. Guru. Apa yang sedang kamu pelajari? Pengamat yang hebat? Aku duluan. Kakak senior, aku hanya mengantar barang. Malam-malam begini, kenapa perempuan seperti kamu bertingkah mencurigakan? Hehe, aku ingat ayahku memintaku mengantarkan barang padamu. Jadi aku datang. Oh, Barangnya mana? aku lupa. Aku ambil dulu. Di sini. Hehehe, kelihatannya kita sedang menikmati momen yang sangat lucu dan menyenangkan ini, bukan? Hunker, pikiran gelisah, tubuh dan jiwa lemah. Dengan kemampuanmu, bagaimana bisa melawan Tian Dao? Kekuatanku telah hilang. Semua kekuatanku direnggut olehnya. Tidak, bela. Su Chengfeng, aku akan membalas malu yang kau beri 1000 kali lipat. Tian Dao sulit dikalahkan. Kemampuanmu hilang. Kau jadi seorang Kasim. Emosi telah padam, sangat cocok. Berlatih Cho King Song. Ingin menguasai jurus ini, harus hilangkan perasaan dan keinginan. Baru bisa benar-benar kejam tanpa rasa. Hahaha. Cheng Peng, jika aku berhasil, akan kuhancurkan tubuhmu. Guru, Anda membantu saya. Saya tak tahu bagaimana berterima kasih. Ayo kemari dulu. Ya. Guru, kenapa Anda membenci Tian Dao? Bukan salahku. Guru yang hebat. Fang Qimin. Dulu guru memilih tidak mewariskan ilmu pedang padaku. Malah memberikannya padamu. Sekarang, aku akan buat orang yang kamu sayangi mati tanpa jejak. Supaya kamu tahu, tanpa ilmu pedang, aku tetap bisa menghancurkan segalanya milikmu. Tenang, ayah menugaskanku mengelola perburuan. Dia sedang berlatih di belakang gunung. Cheng Feng, jangan jadi pria tak bertanggung jawab. Kakak, maksudmu apa? Guru. Aku baru saja menerima kabar yang sangat penting ini. Loh, ahli bela diri Yunzu muncul. Menarik banyak pendekar pedang. Apakah Wujun dari Yunzu muncul? Apakah ayahku turun gunung? Tuan Wujun telah menutup diri puluhan tahun. Tidak pernah begitu mencolok. Mana mungkin? Tidak mungkin. Guru saya lebih takut repot. Pasti tidak akan membantu seperti ini. Lagi pula, saya baru bertemu dengannya sebulan lalu. Iya, mungkin ayahku sedang menghadapi masalah sulit. Terpaksa turun gunung. Ada yang tidak beres. Menurut saya, pasti ada orang jahat yang menyamar sebagai leluhur guru. Menipu orang. Perilaku ini tak termaafkan. Saya dan adik seperguruan akan pergi ke Yunzo. Guru, biarkan muridmu pergi dulu ke Yunzu untuk menyelidiki. Kamu dan paman guru bisa menyusul. Baik. Kamu
Pergi dulu. Tolong, Tuan Tianzun. Tuan Tiandao tertarik padamu. Itu keberuntungan besar untukmu. Ikuti aku ke kediaman. Dapat keuntungannya. Kabar datang sendiri saat dibutuhkan. Kalian salah paham. Ini bukan urusan tukang jagal sepertimu. Pergi! Kalian sebut Master Wuzun. Apakah dia orang seperti itu? Siapa kamu? Dari mana? Berani tanya. Master Wuzun, bosan hidup? Lepaskan perempuan itu! Perempuannya cantik, hari ini kita beruntung. Minggir! Atau ikut kami ke Master Wuzun. Kita lihat saja. Kalian siapa sebenarnya? Hai, bukan. Terima kasih atas bantuan kalian. Saya, Liu Lian, sangat berterima kasih. Tidak masalah. Bantuan kecil. Nona Liu, apa sebenarnya mereka maksud dengan Wuzun? Ini cerita panjang. Bulan lalu, ada kabar bahwa Wuzun muncul di Yunzhou. Banyak pendekar berkumpul untuk melihat Wuzun. Tapi, orang ini malah menggunakan nama Wuzun untuk mencari uang dan membuat keributan. Yunzhou jadi kacau karenanya. Tidak ada yang melawan? Mereka semua orang terkenal. Rakyat biasa, mana berani melawan. Lalu kenapa mereka menangkapmu hari ini? 3 hari lagi ada pesta besar yang diadakan oleh Wuzun untuk semua pendekar. Juga akan dibuat daftar baru. Anak buahnya bilang, ingin mengajakku ikut meramaikan. Begitu rupanya. Tapi dengan acara sebesar ini, tidak ada masalah. Adik, mari beristirahat di sini. Kita sudah jauh. Di depan ada penginapan. Biar saya antar kalian ke sana. Terima kasih. Tidak perlu. Baiklah. Sungguh senang mendengar itu. Terima kasih banyak atas bantuanmu, Nona Liu. Dek. Berhenti bermain. Tuan, saya jatuh cinta pada pandangan pertama dan ingin melayani Anda sepanjang hidup. Nona Liu, maaf saya tak bisa menerima ini. Saya tukang jaga. Mana pantas bersanding dengan Anda. Saya sudah punya seseorang di hati. Apakah itu Nona Fang? Saya tidak keberatan. Akhirnya kau bertindak. Bagaimana kau tahu aku bersama mereka? Kau berjalan ringan dan mantap. Napasmu teratur. Jelas kau terlatih. Kau bukan tahanan biasa. Mereka bukan tandinganmu. Juga sengaja datang mendekati kami. Berniat ke sini? Kukira aku meremehkanmu. Hianah pihak. Aku sama sekali tak bisa menilai kekuatannya. Katakan, siapa yang mengirimmu? Dia cukup cepat. Sejak munculnya Wuzun, rasanya ada sesuatu yang terus mendorong kita. Siapa sebenarnya di balik semua ini? Kakak, apa kau jatuh cinta pada wanita itu? Kau masih merasa belum cukup puas? Tidak mungkin. Bagus, kakak hanya milikku. Aduh. Kau keluar dulu. Aku mau ganti baju. Ya. Nah, cepat. Pergi. Aku gagal menyelesaikan tugas. Silakan hukum aku. Tuan, tenanglah. Saya akan membantu Anda meredakan amarah. Kau hanya seorang wanita murahan yang dipermainkan banyak orang. Apa hakmu meremehkanku?
Saya masih berguna. Saya ahli penyamaran. Aku biarkan hidupmu berlutut. Ja. Demi dendam yang telah lama membara dalam lubuk hatiku. Dendam yang tak pernah padam. Mengapa kamu masuk? Wanita itu sangat menakutkan. Kamu kuat, lindungi aku. Dulu, kamu selalu menemani aku tidur. Kamu sudah dewasa. Berusia 18 tahun. Baik, mari kita tidur bersama. Kamu memang perhatian. Ya, tidur saja. Apa yang kamu lakukan? Aku tidur di lantai. Kalau tidak suka, kembali ke kamar sendiri. Apa isi surat muridmu? Surat ini bilang si palsu Wuzun hanya pamer. Tidak ada kebenaran. Aku tahu. Itu penipu. Sebenarnya apa tujuan mereka? Strategi memancing lawan masuk jebakan. Kakak, mereka datang untukmu. Tenang saja, kamu kan tahu kekuatan kakak. Kalau memang untukku, kita manfaatkan saja. Pertemuan besar daftar pedang kali ini penuh berbagai kalangan. Lihat siapa si palsu itu. Sebenarnya siapa mereka yang datang tiba-tiba ini. Aku benar-benar penasaran dengan latar belakang dan tujuan mereka. Yang tiba-tiba muncul di sini tanpa ada pemberitahuan sebelumnya. Mohon tunggu sebentar. Bolehkah tahu peringkat pendekar ini di daftar pedang? Ada bukti identitas? Kalau tidak di daftar pedang, tidak bisa masuk. Harus ada ahli dari daftar pedang sebagai penjamin. Atau verifikasi lewat batu uji pedang. Jika pedang mampu menembus kedalaman yang ditentukan, boleh masuk. Kenapa Ling Qingping tidak bilang aturan seperti ini sebelumnya? Dari daftar pedang, saya hanya kenal dia. Pengenal saya adalah Ling Qingping. Apa maksudmu bicara mimpi? Itu Ling Qingping, Pendekar nomor 1 di daftar pedang? Seseperti kamu? Mana mungkin bisa kenal dia? Jadi, kamu benar-benar akrab dengannya. Walau saya belum pernah bertemu langsung dengan Ling Qingping. Tapi dia juara daftar pedang selama bertahun-tahun. Kami, para pendekar jauh sekali darinya. Saya tidak merasakan tenaga dalammu, terlihat lemah tanpa pedang. Saya rasa kamu hanya ingin masuk diam-diam. Siapa yang berani bilang saya tidak punya pedang untuk diri sendiri? Ini pedangku, pisau jaga. Pisau jaga. Seorang tukang jagal ingin bergabung dengan para juara? Hahaha, sebaiknya kamu pulang dan teruskan kerja di desa. Karena kalian berdua tidak ada di daftar pedang. Tidak punya surat izin, silakan pergi. Jangan menghalang. Kamu. Tunggu. Siapa bilang yang tidak ada di daftar pedang tidak boleh masuk? Bawa 2 pisau, babi mau jadi pendekar. Saya sudah lama keliling Jianghu. Belum pernah dengar hal konyol seperti ini. Sebaiknya, pergi saja. Tadi kau bilang batu uji pisau bisa dipakai untuk verifikasi bukan? Tapi bagaimana bisa kau masuk ke dalam daftar pendekar pisau yang terkenal itu? Tentu, saya peringkat 98 di daftar pendekar pisau. Hayo, hadu sini. Jika saya menang, berarti bukti saya benar-benar punya kemampuan Douben. Bisa izinkan kami masuk?
Bisa. Baik. Ayo, adu di batu uji pisau ini. Jika saya melepas lebih dalam seinci darinya, izinkan kami masuk. Bagaimana? Silakan. Anak sombong. Tukang jagal berani tantang saya? Baik, saya terima. Hari ini kamu pasti kalah tanpa alasan. Aku 8 inci. Giliranmu. Setajam apapun pisau babi tetap tidak berguna. Batu uji ini terbuat dari besi hitam khusus. Hanya pisau tajam yang bisa membelahnya. Aku lebih dalam 1 inci, aku menang. 49 inci. Hanya sekali 1 inci. Bukan. Ini benar-benar tidak mungkin. Kami memang punya kemampuan masuk daftar pedang. Maaf atas kekuranganku. Silakan masuk. Mohon maaf atas kesalahanku tadi. Silakan. Katanya ilmu bela dirinya sudah hilang. Kok masih bisa pakai pedang? Memang agak aneh. Tidak benar. Ada aura kematian di seluruh tubuhnya. Gerakannya aneh menyeramkan. Bukan jalan benar. Dia praktik ilmu sesat. Hahaha, siapa lagi? Apakah tak ada yang bisa bertarung denganku di daftar pedang Yinzu? Kang Lan. Gao Changlan telah mengalahkan 8 orang. Posisi pertama daftar pedang mungkin berganti. Sekuat apapun, bisakah menandingi pedang langit milik Lin? Kekuatan Dao Langit sangat sulit dikalahkan. Tapi, tidakkah kau merasa aneh? Teknik pisau pemecah tulang warisan Gao Changlan ganas. Tapi gerakannya sekarang kejam dan licik. Itu sangat berbeda dari aslinya. Aku juga sadar. Teknik pisau pemecah tulang terbuka tegas. Namun, gerakan tubuhnya sulit ditebak. Sangat mencurigakan. Di mana Lin Qingqing? Keluarlah dan bertarung denganku. Gao Changlan, tubuhmu sudah rusak. Masih bisa bertarung? Hayam Piha. Berguna. Di mana Lu Cheng Feng si bajingan itu bersembunyi? Suruh dia keluar. Bagaimana dia bicara? Tapi, Lin Qingqing kalah darinya. Kamu yang tak berguna. Mana layak guru saya turun tangan. Aku lumpuhkan kamu dulu. Biar dia tak bisa terus sembunyi. Haha. Gaya bicaramu sekarang jauh lebih sombong dari dulu. Hari ini, aku sungguh ingin melihat dengan mata kepala sendiri seberapa hebat dan mengerikan kekuatan Xie Gongmuk yang selama ini. Yoi! Teknik pedang ini begitu gelap dan aneh. Ada bau busuk seperti korosi yang tercium jelas saat pisau itu melesat menghampiri. Hai MPH, Lin Qingqing, jangan kira hanya jurus pertama Tian Dao. Kau bisa mengalahkanku. Halo, nomor 1. Itu memang biasa saja. Tidak ada yang istimewa atau luar biasa dari hal tersebut. Lin Daxia ternyata terluka? Tidak mungkin. Apa yang sebenarnya dipelajari Gao Changlan? Kenapa teknik ini terasa pernah aku dengar?
Bagaimana rasanya jurus pedang tanpa perasaanku? Pedang tanpa perasaan belum pernah kudengar. Itu hanya ilmu sesat yang merugikan semua orang. Ilmu sesat seperti ini, Pedang tanpa perasaan, membuang segalanya, barulah mendapat kekuatan tertinggi. Teknik pedang yang mendalam, Hayam Piha, orang biasa sepertimu, mana mungkin mengerti rahasianya. Hayam Piha. Lagi pula, orang lemah yang belajar pada tukang jagal, apa yang bisa diajarkan padamu? Meski kau jadi kuat, kau tetap murid orang gagal. Ada apa dengan Gou Changlan? Zhu Qingzao. Aku pernah mendengar dari guru. Katanya, untuk menguasai jurus ini, harus mengorbankan 4 hal. Lantas saja dalam 3 bulan, kemampuannya meningkat pesat. Tapi, jurus ini punya risiko besar. Mudah salah langkah dan jadi gila. Akhirnya hari ini tiba. Kamu dan Lu Chengfeng harus mati. Ingat bagaimana aku mengajarkanmu dulu. Guru, Anda datang. Lu Chengfeng, akhirnya kamu berani muncul juga. Kebetulan giliranmu berikutnya. Aku akan memotongmu sedikit demi sedikit. Biar kamu merasakan sakit yang lebih buruk dari mati. Ya! No! Tidak heran. Anda memang guru saya. Beberapa kata saja sudah membuat saya mengerti. Saya memahami teknik pedang yang lebih dalam. Tidak mungkin. Bagaimana mungkin saya kalah? Pada akhirnya, jalan sesat tetap kalah dengan kebenaran. Itu adalah teknik pembakar darah. Bisa melipat gandakan kekuatan batin dalam waktu singkat. Dengan mengorbankan darah esensi sendiri, tubuh akan sangat rusak. Ling Jing Bing, mati saja kau. Saya berlatih teknik yang bisa meningkatkan kekuatan sementara. Kekuatan memang hebat, tapi efek sampingnya lebih parah dari Jogging Zone. Meskipun begitu, tetap jauh lebih lemah dari kakas perguruan. Apa? Juara pedang cuma segitu? Kemampuannya? Masih bisa berdiri? Haha. Guru, aku mempermalukanmu. Semuanya lemah, termasuk dia. Tak ada yang layak bertarung. Hari ini aku akan menebas kepala Ling Xiu untuk mengakhiri kekacauan. Aku akan tunjukkan teknik pedang sesungguhnya. Alamatku bukan urusanmu.
Kerja bagus. Selanjutnya, biar aku saja. Siapa pria manja ini? Kau belum tentu paham pedang. Kau hanya lolos uji masuk setelah nyaris menang dariku di batu uji. Tukang jaga, apa hebatnya? Lu Cheng Feng, hari ini aku akan menuntaskan urusan hidup dan mati denganmu. Untuk menguasai pedang tanpa perasaan, kau harus berkorban. Harusnya kau berterima kasih padaku. Kini kau bisa berlatih. Mati saja! Ya! Lambat! Jangan sombong! Kalau berani jangan menghindar! Hadapi tebasanku ini dulu! Mental block membuatku tak terlihat. Pedangmu tak bisa melukai. Jangan sembunyi kalau berani! Kau Chenglan memang berhati jahat. Sekarang dia berlatih ilmu terlarang. Meridiannya penuh energi kotor. Nanti akan meledak. Cium! Hari ini kalian semua harus mati! Sekarang aku tunjukkan apa itu pedang sejati. Katakanlah dengan keras dan jelas. Jangan ragu atau tergesa-gesa. Cukup keluarkan suara dari dalam hati. Aku pasti akan membunuhmu. Oh, Lu Cheng Feng, aku pasti akan membunuh. Kamu kalah. Dia mengalahkan Gao Changlan hanya dengan satu tebasa. Padahal dia petarung hebat. Bahkan Lin tidak bisa menang. Jenius muda seperti ini. Tadi aku benar-benar salah menilai. Berani mengejek ahli seperti dia. Sebenarnya, siapa dia? Pertarungan ini, Lu Cheng Feng menang. Tuan Gu Zong, bagaimana keputusan untuk juara pertama daftar pedang kali ini? Jika tidak ada yang menantang lagi, maka juara pertama dari daftar pedang yang sangat dinantikan oleh semua orang kali ini adalah pendekar muda yang memiliki kemampuan luar biasa ini. Anda adalah senior Wuzhun yang terkenal di dunia, bukan? Turnamen kali ini bernama Daftar Dao Chongfu. Saya sudah jadi juara pertama. Sekarang saya ingin melihat kehebatan legendaris Tian Dao. Ini gila. Ya, memang hebat. Tapi itu Wuzhun sendiri. Anak muda semangat memang baik. Tapi ini sungguh gegabah. Kekuatan Tian Dao bukan untuk orang biasa. Anak muda, jangan terlalu berambisi. Tian Dao sangat dihormati. Kami junior sangat mengaguminya. Hari ini, semua pendekar Diao berkumpul. Kalau tidak melihat jurus Anda langsung, itu akan sangat disayangkan. Benar. Tuan Wuzhun yang mulia, kami dengan sangat ingin sekali menyaksikan kehebatan luar biasa Anda. Jadi, tolong izinkan kami untuk melihatnya dengan mata kepala sendiri. Hei, jangan begitu. Saya sudah tua. Saya tak peduli urusan dunia. Hanya ingin tenang. Persaingan pedang biar anak muda saja. Biarkan generasi muda yang bertanding. Menipu bertahun. Gagal. Jika tahu anak ini begitu sulit, saya tak akan tergoda nama kosong. Mau berpura-pura sampai kapan? Senior, saya baru belajar. Saya butuh arahan dari Anda. Mohon bimbingannya. Karena kalian begitu antusias, saya akan tunjukkan sedikit kemampuan. Misteri pedang langit tak bisa dijelaskan. Kalian harus perhatikan
Mengkeraskan langit dan bumi. Awal segala. Angin bergerak, pedang bergerak, hati bergerak, energi bergerak. Tanpa bentuk, tanpa rupa, akibat hati bersatu dengan pedang, pedang bersatu dengan niat. Dengarkan baik-baik niatku. Apakah Anda benar-benar seorang abdi bela diri? Saya bukan apa Anda. Jangan asal bicara anak muda. Oh, saya maaf. Saya benar-benar salah. Saya hanya penipu yang menipu orang. Tolong maafkan saya. Lepaskan saya. Orang tua ini ternyata palsu. Pantas saja teknik pedangnya tadi berlebihan dan tak teratur. Berani-beraninya menyamar jadi Tian Dao. Menipu kami. Pemalsu. Masih belum mau mengaku. Saya biasanya hanya membaca wajah orang dan meramal nasib. Saya juga pernah muncul ide tiba-tiba. Karena Tian Dao sudah lama tak muncul, saya manfaatkan untuk cari uang. Sederhana itu? Iya, saya tak menyangka bisa menipu Anda. Apa yang kamu lakukan? Kira-kira menurutmu apa? Kemudian ada lagi yang mencoba membunuh saya. Hari ini si penipu ini mengaku hanya penipu biasa. Kenapa penipu bisa bikin masalah besar seperti ini? Seperti ada sesuatu yang terlewat di benakku. Rasanya ada bagian penting yang tidak teringat. Guru, paman guru, karena masalah sudah selesai. Bagaimana kalau kita cari penginapan untuk merayakan? Baik, atur, acara, pergi, Mereka terlalu berisik. Saya tidak bisa bicara dengan kakak senior. Tidak baik. Itu racun bius. Keluarlah. Kamu? Hayam pihak. Apakah kau kurang menugaskanmu? Bagaimana tahu? Hanya dia yang bermasalah dengan kakak senior saya. Apa tujuanmu? Hayam pihak. Racun biusku tetap bekerja meski titik akupunturnya ditutup. Waktunya habis. Datang. Makanlah, kakak senior. Adik junior, kenapa kamu kembali? Kalau tidak datang, aku tak bisa bertemu denganmu. Biasanya kamu tidak suka parfum. Kenapa pakai hari ini? Hanya untuk menambah suasana. Kakak, kamu tidak suka? Tidak suka, parfum ini sepertinya bermasalah. Guru, bagaimana mungkin kamu bisa tahu hal ini dengan tepat dan akurat seperti ini? Adik juniorku bukan orang yang suka berpura-pura seperti kamu. Katakan, Iya, gimana?
Sekarang lebih baik urus dirimu dulu. Tekani titik aku puntur. Kamu pikir hanya parfum ini yang bermasalah? Bagaimana rasa anggur yang dicampur pelunak otot? Guru. 2 kapis air yang diberikan untuk 3 kelas. Berapa kali dia pergi? Sekali lagi, aku ingin bertanya padamu dengan jelas. Di mana adik juniorku yang selalu bersahabat denganku berada? Akhirnya, kita bisa bertemu setelah sekian lama menunggu dan berharap untuk jumpa ini. Semua rencana penyelamatan ini kamu yang aturkan? Pantas kau murid Fang Qiming. Cukup cerdas juga. Aku yang suruh orang menyamar jadi Wuzun dan membuat kembali luka bekas. Menarik para pendekar ke sini. Aku juga yang ajari Gojangnan teknik Juking. Dan supaya kalian terpancing, semua ini direncanakan. Semuanya dalam kendali aku. Ayam pihak. Lalu jika kau tahu, apa bedanya? Wanita milikmu masih di tangan aku, sedang kamu sudah kehabisan tenaga. Saudari, kakak, cepat pergi. Iya, Pergi. hari ini tak ada yang bisa pergi. Akan dia kembalikan padaku. Kau tahu kenapa aku bicara lama sama kau? Racun wangi milik Liu Yunyan sudah masuk kulitmu. Meski kau tutup titik-titikmu tetap tak berguna. Rasa sakitnya makin terasa kan? Luo Xiaofeng, kau kira aku merencanakan selama bertahun-tahun tanpa persiapan? Kamu terlalu naif. Setahu saya, kita tidak ada urusan. Siapa kamu sebenarnya? Siapa saya? Tanya saja gurumu itu. Adik seperguruan, ini aku, guru yang selalu ada untukmu. Dulu aku dan Fang Qiming belajar dari guru yang sama. Guru tua itu enggan mengajarkan jurus pedang langit padaku. Malah, mewariskannya pada ayahmu yang polos itu. Dia hanya sibuk berlatih pedang. Mana tahu kekuatan sejati pedang langit. Jadi kamu pengkhianat yang melanggar janji itu. Ciao. Kakak, seperguruan. Hayam pihak, jurus pedang langit ini tak tertandingi. Dia menggunakannya untuk menguasai dunia persilatan. Guru tua itu menyebut, aku berhati busuk. Pedang langit harus dipelajari oleh orang berhati bersih. Menghinaku sebagai pelayan, itu hanya alasan. Sekarang kalian akan merasakan sakit yang dulu aku alami. Kamu harus kalahkan aku dulu kalau mau lepas tim. Sekarang aroma tulang sudah menyatu di tubuh. Apa yang bisa kamu lawan dari... Kakak, pergi saja. Jangan pikirkan aku. Dia mengincar aku. Kamu tidak perlu menyelamatkanku. Tidak mungkin. Aku pasti akan membawamu pulang. Uratmu sudah putus. Kekuatanmu hilang. Sekarang kamu hanyalah sampah. Kamu masih ingin menyelamatkan adik perempuan yang kamu cintai? Lebih baik kamu turun.
menemani gurumu di hari ke-7 kematiannya. Wushi, adik baikku, yang selalu kutunggu dengan sabar setiap hari. Akhirnya, kamu muncul di hadiratku setelah sekian lama tidak bertemu, membuat hatiku merasa lega dan senang karena bisa bertemu lagi denganmu. Sejak kamu melukai guru, kamu bukan kakak lagi bagiku. Hah? Cukup bicara. Hari ini aku akan membawa kalian semua. Juyin jauh lebih kuat dari sebelumnya. Aku hanya bisa membawa Leonjo pergi dulu. Wong Kimin, apa gunanya kamu menyelamatkan mereka? Uratmu sudah putus. Sekarang kamu hanya sampah. Zhongjiang sudah jadi milikku. Haha. Apakah itu ulah Gaoxing na? Ini ceritanya panjang. Ya. Di mana? Ibuku? Salahkan ayah karena tidak bisa melindungi ibumu. Kau tak layak jadi ayahku. Kemarin, Gaoxing na dan sekelompok orang merampok dojo, membawa ibu pergi. Di mana keluarga lu? Ayo ikut aku ke ruang rahasia. Dulu keluarga lu menolak menyerahkan nama dojo utama pada keluarga kau. Sekarang toh akhirnya jatuh ke tanganku. Jangan pikir anakmu yang pulang bisa menyelamatkan kalian. Dia benar-benar tidak berguna sekarang. Hei! Ibunya masih berada di tangan saya, dan saya tidak akan melepaskannya begitu saja. Ibu, Cheng Fang, dengan keadaanmu sekarang, ikut pergi, sama saja bunuh diri. Kau Shenren, kau tak tahu malu. Tidak tahu malu? Piha. Semuanya gara-gara kalian tidak mau menyerahkan dojo. Dalam sebulan, aku dan guruku akan mengadakan jamuan ketua aliansi, mengundang para jagoan untuk membangun tatanan baru dunia seni bela diri bersama Lin Yuero dari keluarga lu. Ritual darah. Persembahan darah untuk Lu Jialin dan Yuero. Keluarga lu harus datang dan hadir dalam acara ini. Ya, saya akan menyambut kalian dengan baik. Hei, jangan bergerak. Ibu, ini semua salahku. Aku tidak berguna. Ayah, apakah tidak ada cara lain untuk menyelamatkan kakak? Ada cara lain. Mohon, guru beritahu. Guru pernah memberikan saya pil bernama Shisui dan kamu punya aliran darah naga di dantian sangat langka. Jika meminum pil ini, maka meridianmu yang rusak akan pulih. Bahkan bisa memperkuat tiandaumu. Segera berikan padanya. Tapi cara ini butuh kekuatan dalam 100 tahun untuk membantu praktisi. Tidak boleh dipaksakan sedikit pun. Jika tidak, penerima dan pemberi bantuan bisa mati. Tidak ada cara lain. Yang bisa diberikan oleh Cheng Feng hanya kekuatan dalam ini. Yang penting,
kamu baik-baik saja. Kakak, aku, Kakak senior, aku juga akan memberikan kekuatan dalamku untukmu. Lagi pula kamu sudah yang terkuat di dunia. Nanti kamu cukup lindungi aku. Terima kasih semuanya. Aku pasti. Sekarang kamu satu-satunya harapan keluarga lu. Hanya kamu yang bisa menyelamatkan ibumu. Aku sudah tua. Kekuatan dalam juga tak berguna. Lebih baik ku bantu kamu. Obat susui dan kekuatan dalam 100 tahun. Jempung punya kemampuan luar biasa. Kali ini pasti bangkit lebih hebat. Kekuatan pedang besar. Ada kabar baik dan kabar buruk. Mau dengar yang mana dulu? Kabar buruknya, anakmu sudah cacat. Apa yang kamu lakukan pada Xiaobao? Saluran energi sudah rusak. Menurutmu dia bisa bagaimana lagi? Kamu. Tentu saja. Masih ada kabar baik. Jamuan ketua aliansi. Sebulan lagi. Kalau si cacat itu nekat datang, kalian sekeluarga akan bertemu di akhirat. Kamu tidak akan berhasil sepenuhnya dalam rencanamu yang keji ini. Dasar binatang buas yang tidak punya hati nurani. Janganlah pedulikan aku sama sekali. Karena aku tidak ingin terlibat dalam hal-hal yang jahat dan tidak bermoral seperti ini. Apa? Benar. Bisa atau bukan tidak bisa. Kamu tidak punya. Ayat! Tuan. Tuan. Bawa keluar dan kubur hidup-hidup. Iya. Ibu, aku pasti akan menyelamatkan. Terima kasih. Kebaikan hari ini akan kubalas. Gunakan kekuatan ini untuk berlatih. Ya. Ibu, tunggu aku. Menurutmu, apakah Lu Qingfeng yang menjengkelkan itu akan datang? Kalau dia berani datang, akan kubuat dia menderita parah. Aku akan menyiksanya di depan matamu. Dia tidak bisa hidup ataupun mati. Xiaobao, ibu mohon, jangan datang. Akhir-akhir ini, Zhou Yan dan Gao Changlan semakin kejam. Mereka membasmi semua sekte yang melawan. Masa depan dunia persilatan suram. Benar. Semua orang merasa terancam. Tidak tahu kapan seseorang bisa menyelamatkan kita. Ayah, apakah Chang Feng akan datang? Dia pasti datang. Kita harus percaya padanya.
Teknik ke-9, Tian Dao, ciptaanku, akhirnya berhasil. Ibu! Para pendekar, guru saya, Zhou Yan, berbakat dan berakhlak. Kemampuan bela diri, menakutkan lawan. Pilihan terbaik sebagai pemimpin dunia persilatan. Hari ini, saya berterima kasih atas kepercayaan semua. Saya Zhou merasa terhormat. Sebagai pemimpin, saya akan mengutamakan kesejahteraan dunia persilatan. Mulai hari ini, setiap aliran harus menyerahkan salinan ilmu andalan untuk memperkaya perpustakaan seni bela diri. Murid unggulan tiap aliran akan bergiliran membantu markas utama. Jika ada yang menyembunyikan atau memberikan salinan palsu, seluruh aliran akan dimusnahkan. Jika semua setuju, mulai dengan menghukum pengkhianat keluarga Lin. Kau bebas. Hari ini, Lu Chengfeng tidak datang. Tampaknya putramu juga tidak begitu peduli padamu. Xiao Bao, hiduplah dengan baik dan penuh harapan. Selalu ingat bahwa di dunia ini masih banyak hal indah yang menanti untuk kamu jelajahi. Jadi jangan pernah menyerah meski Saya punya pendapat. Apa? Ni sama Lara? Hahaha. Lu Shengzi. Kau yang sudah jadi lemah masih berani datang. Sungguh tidak tahu diri. Kau datang sendiri, jadi aku tak perlu repot. Ibu, jangan takut. Xiao Bao datang menjemputmu pulang. Xiao Bao, kenapa kamu begitu bodoh? Kalian benar-benar saling menyayangi. Apa aku dianggap tidak ada? Sekarang, aku hanya perlu membuatmu lemah lagi. Jangan, Lu Chengfeng. Zhong Zong sudah di puncak tertinggi. Mana mungkin dia menang melawanku? Hari ini adalah ajalmu. Bagaimana bisa ada aura seperti ini? Aku sama sekali tak bisa menebak dia. Dasar anak hina. Mau mati ya? Teknik pedang apa ini? Gaya ke-9, 1000 pedang. Tidak mungkin. Kau melampaui gaya asli, menciptakan gaya ke-9 Tian Dao. Apa susahnya? Tian Dao tak mencari jurus, melainkan hati yang murni dan agung. Kau sudah dibutakan ambisi dan kekuasaan, tak akan mengerti makna sejati Tian Dao. Alasan! Semua hanya alasan! Mati saja! Lu Changfeng, seorang karakter yang dikenal dalam cerita dengan sikap tegas dan kepribadian yang kuat. Berani menyerang! Bunuh dia! Si perempuan keji ini! Ibu! Haha! Lu Changfeng! Meskipun kamu menguasai jurus ke-9 Tian Dao, apa gunanya? Ibumu tetap dalam genggaman kami. Haha! Letakkan pedangmu. Hancurkan kemampuanmu sendiri.
baru aku lepaskan ibumu. Kalau aku hancurkan kemampuan, kalian pasti bebaskan ibuku. Benar. Ibu, aku pasti akan menyelamatkanmu. Bisa bertemu denganmu lagi adalah kebahagiaan terbesarku. Ibu tidak akan jadi bebanmu. Kamu harus tetap hidup baik-baik. Ya. Ya. Berputar. Ayah. Berputar. Kenapa ayah lakukan ini? Di tangan mereka, saya hanya bisa seperti ini. Hanya dengan begitu, kamu bisa bertindak tanpa ragu. Sungguh. Kamu benar-benar. Dulu, saya banyak berutang pada kalian dalam hidup ini. Sekarang akhirnya saya melakukan hal yang benar. Hukuman. Saya ingin kamu memanggil saya ayah. Mulai sekarang, keluarga ini saya serahkan padamu. Jen, Kak, Jen. Ayah, keluarga lu baik-baik saja. Jangan khawatir. Ya, Kak. Mari kita pulang sekarang, karena sudah cukup lama kita berada di luar, dan mungkin orang tua juga sudah menunggu kita di rumah. Kita pulang.